Oke, amin. Terima kasih, Sylvia. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya Bapak ucapkan selamat siang ya untuk kalian semua. Bagaimana kabar hari ini? Ya, Bapak harap semuanya sehat ya. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari semester ini ya. Hari ini kita akan kuliah di pertemuan ke-16 ya. Oke, mudah-mudahan ini adalah mata kuliah di mikrobiologi yang penutupnya itu juga berkesan untuk kalian semua ya, dan tentunya bisa kalian pelajari juga. Oke, materi pada hari ini tolong Cantika ya, tadi yang Bapak perintahkan untuk share. Baik Pak, sebentar ya Pak. Oke, sembari Cantika mempersiapkan, Bapak akan absensi dulu ya. Oke, Cantika hadir ya. Agustina Frismayanti. Hadir, Pak. Amelia Reba. Hadir, Pak. Aprilia Marbun. Hadir, Pak. Ardelia Puspita. Hadir, Pak. Aulia Septiani. Hadir, Pak. Yesi Lestari Aritonang. Hadir, Pak. Juna Christine. Hadir, Pak. Kristi Agatha. Hadir, Pak. Yana Septiani. Hadir Pak. Nadila. Hadir, Pak. Novika Heriata Situpu. Hadir, Pak. Milvia Juliana. Hadir, Pak. Tarida Nur Afni. Hadir, Pak. Dan Yuli Charni. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Oke. Luther sama Elida. Oh iya, Luther kemana? Ada Luther informasi? tadi izin di grup sakit, Pak. Sama siapa tadi satunya? Elida. Elida, oke. Siap. Oke, pada hari ini izinkan Bapak untuk menyampaikan satu materi yang terdapat di rencana pembelajaran semester kalian ya. Tentunya kita mengakhiri dengan materi mikrobiologi, khususnya bidang aplikasinya ya. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar salah satu aplikasi dalam bidang mikrobiologi apa ya? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Fermentasi, Pak. Fermentasi makanan Pak. Fermentasi, Pak. Oke, fermentasi makanan ya. Nah, itu yang sebelumnya kan kita belajar juga tuh antibiotik ya. Dan semuanya itu masuk ke ranah mikrobiologi, industri, dan kesehatan ya. Nah, yang tidak kalah penting di dalam mikrobiologi juga adalah kita akan mengenal yang namanya bidang lingkungan ya. Ya, karena pada dasarnya setelah kalian sudah memahami dasar-dasar mikrobiologi ya, nah selanjutnya aplikasi yang perlu kalian ketahui adalah mengenai lingkungan ya, mikrobiologi lingkungan. Nah, kenapa mikrobiologi lingkungan ini sangat penting untuk kalian pelajari? Karena tidak jauh-jauh ya, di lingkungan kampus kita, UKI, itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali untuk kita pelajari bersama ya. Karena bidang mikrobiologi ini menyentuh banyak dimensi kehidupan biologi ya. Ya, contohnya ya kalau kalian jalan tuh di kampus ya, itu kan banyak pohon, kemudian banyak lagi objek-objek yang memang sangat dimungkinkan untuk mikroorganisme itu bisa hidup ya. Satu, prinsip dasarnya adalah ketika nutrisi terpenuhi di objek ataupun benda yang ada di sekitar lingkungan kampus kita, itu bisa tumbuh mikroorganisme ya. Realnya ya kalau kalian bisa mengisolasi bakteri dari misalnya pohon ya, itu kita bisa ambil ya bagian epidermis kulit pohon ya. Nah, nanti kita biarkan di dalam media
medium Na ya, medium umumnya nutrien agar, kita akan mengisolasi beberapa jenis bakteri yang hidup di bagian epidermis kulit pohon, semisal ya. Ada lagi misalnya yang hidup berdampingan dengan tumbuh-tumbuhan di sekitar kampus, yaitu tumbuhan bunga misalnya. Kita ambil bagian bunganya, kemudian bagian daunnya kah, bahkan sampai bagian akar ya, kemarin kita sudah singgung bersama. Nah, itu hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Karena kenapa? Ya, mikrobiologi itu tidak bisa lepas yang namanya objek ya, objek. Misal kalau di dalam kita kan sudah belajar banyak tentang hewan, tumbuhan, itu semuanya juga banyak pengkategoriannya ya. Nah, hewan juga demikian. Misalnya kita melihat serangga, insekta yang misalnya hinggap di bunga ya, mungkin mengisap sari-sari madu di bagian bunga ya. Ya itu nantinya kita bisa isolasi juga serangga tersebut. Nah, nanti kita bedah mungkin bagian saluran pencernaannya ataupun sayap serangga ya, kita akan melihat, wah ternyata ada bakteri yang bersimbiosis di dalam tubuh hewan ya, yang kita amati. Oke, baik, lanjut, Cantika silakan. Next ya. Ya, kita ketahui bersama ya, kalau mikrobiologi itu di bidang lingkungan ya, secara spesifiknya, di sini ada tiga bagian atau tiga filum ya, bisa dikatakan ya, di dalam mikroorganisme yang sangat-sangat pada umumnya kita jumpai di lingkungan ya, mikroorganisme ya. Ada algae, fungi, kemudian fungi ini kalau kita mau spesifik lagi ya, di dalam lingkungan banyak yang dari kelompok Basidiomycota ya. Contoh yang pada umumnya kita jumpai itu ada di tumbuh di kayu ya. Kalau kalian tuh nanti ya jalan-jalan di kampus ataupun di sekitar lingkungan rumah ya, pasti sering ya dari kalian yang melihat, wah ada jamur tuh yang bisa hidup di bagian kayu ya. Nah itu paling banyak adalah kelompok Basidiomycota ya. Nah, kemudian mungkin ada juga yang tumbuh di bagian serasa-serasa rumput ya. Kemudian bagian kayu yang lapuk ya, yang masih kayu ya. Pada umumnya sih bagian kayu ya, baik yang hidup maupun yang lapuk. Umumnya sih tumbuh di bagian kayu-kayu yang sudah terjadi pelapukan atau terdekomposisi ya. Kemudian bagian yang tidak kalah penting adalah tentunya bakteri. Nah, ketiga kelompok mikroorganisme ini yang paling umum jumpai ya di lingkungan ya. Nah, Bapak sih berharap bahwa di mata kuliah ini ya, pasca kalian mempelajari mikrobiologi ya, terutama bagian lingkungannya, kalian bisa mengamati dan tentunya bisa mengidentifikasi ya kelompok mikroorganisme yang memang berada di lingkungan ya. Kita lihat satu persatu ya. Ada algae ya. Nah, sebenarnya algae ini ya sangat bermanfaat di lingkungan sekitar ya. Mungkin bentuk realnya di sekitar kalian belum bisa amati secara langsung, tetapi kalau kalian misalnya jalan-jalan di sungai ataupun di kolam ya, kolam ikan ataupun danau ya, itu bisa banyak algae ya. Dan itu benefitnya banyak ya. Algae ini benefit untuk lingkungannya banyak ya. Nah, pada umumnya algae ini digunakan dalam proses fotosintesis ya. Jadi selama
dia melakukan namanya fotosintesis ya, misalnya dia juga harus mengambil energi dari sinar matahari tentunya ya, dan karbon dioksida. Nah, jadi alge ini tidak serta-merta hidup misalnya di lingkungan tertentu, dia hidup bebas. Memang, tapi dia harus sifatnya kosmopolit ya, dengan senyawa-senyawa organik yang di sekitar lingkungannya. Nah, itu alge ini ya sangat cepat pertumbuhannya ya. Bahkan dilaporkan dapat memproduksi 15 hingga 50 kali lebih banyak ya untuk memproduksi apa? Biofuel ya. Nah, kalau sekarang ini banyak penelitian-penelitian yang mengkaji manfaat alge di dalam memproduksi biofuel ya. Nah, kemudian bisa juga ya alge ini sangat bermanfaat di dalam pemerolehan makanan ya, sumber bahan pangan oleh manusia itu sendiri, maupun ikan-ikan yang hidup di dalam lingkungan perairan tersebut ya. Oke, cantikan, next saja ya slide-nya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang penting yang bisa kita pahami tentang kelompok alge ya. Karena walaupun demikian ya, jadi alge ini sifatnya sebenarnya bisa menguntungkan, bisa merugikan. Nah, ini benefitnya, ada beberapa benefit di dalam lingkungan. Nah, bagaimana dengan ketika jumlahnya atau populasinya sudah mencapai korum atau sudah mencapai di atas normal seperti itu ya. Yang jelas ada yang dirugikan di sini ya, ada pihak yang dirugikan. Siapakah dia? Ya tentunya ikan-ikan ataupun makhluk hidup yang ada di sekitar perairan tersebut. Karena kenapa? Sumber energi yang seharusnya ya alge ini juga harus berbagi dengan makhluk hidup yang ada di perairan, tetapi semua sudah terserap oleh si alge ya. Makanya ada kondisi di mana perairan itu penuh ditumbuhi oleh alge. Itu tidak bukan rahasia umum lagi ya. Kalau alge sudah mencapai ya. Kenapa bisa seperti itu? Alge mencapai di atas keadaan normal pertumbuhannya ya karena alge kan di sini terus mengalami yang namanya pertumbuhan secara masif ya. Dia tidak melihat ya, yang penting dia tumbuh. Nah, padahal alge ini juga pada akhirnya bisa mempengaruhi keadaan pertumbuhan makhluk hidup yang lain di sekitar. Tetapi ada keuntungan yang baik bagi ikan yang memang bisa survive di perairan tersebut. Ya. Ada juga ikan yang dia senang ya dengan keberadaan alge ya, karena alge ini juga bisa menjadi sumber nutrisi bagi ikan ya. Mungkin ada alge yang sudah usianya cukup tua, dia melakukan pelapukan sendiri ya, terdekomposisi sendiri, dan hasil dekomposisinya ini dimakan lagi oleh ikan-ikan yang hidup di perairan. Begitupun dengan manusia ya, banyak produk-produk pangan itu yang sumbernya atau source-nya itu berasal dari alga ya. Hanya kalau di market itu sudah banyak ya sekarang produk makanan yang memang sumbernya dari alge. Bahkan sampai di pembuatan obat ya, obat-obatan itu semua dari alge. Nah, itu seberapa penting kebermanfaatan alga di dalam lingkungan ya. Nah, apalagi selain itu ya. Nah, ya jadi selain dia memberikan nutrisi ya bagi misalnya lingkungan yang tadinya ketersediaan nutrisinya rendah ya, ataupun sebaliknya yang tadinya lingkungan itu banyak nutrisinya, tetapi karena keberadaan alge ini masif ya populasinya, artinya masif itu bertumbuh terus setiap waktu ya,
Nah, itu bahkan mengurangi komposisi nutrisi di dalam perairan. Dan sebaliknya juga, keberadaan alga itu bisa bermanfaat untuk pertumbuhan makhluk hidup, contohnya ikan-ikan yang ada di dalam perairan. Ya. Nah, alga ini banyak ya macamnya ya. Ada bisa kita jumpai di air tawar ataupun air asin ya, air laut ya. Nah, paling banyak itu kalau dipanen alga ini ya, yang paling dicari itu adalah ya pastinya kandungan proteinnya ya. Itu kemudian dikonversi menjadi satu bahan pangan yang bisa dikonsumsi oleh manusia ya, seperti itu. Nah, ini beberapa benefit dari keberadaan alga di sistem perairan. Nah, jadi Bapak sudah menyinggung bahwa alga juga ini bisa dijadikan sumber atau dasar dalam pembuatan biofuel ya. Ya, semua sudah tahu ya biofuel. Ini biofuel ini kita berbicara energi ya, energi terbarukan, energi hijau. Kalau di negara-negara berhasil ya, ataupun Amerika Latin di sana ya, kan Eropa juga, itu sudah memanfaatkan lebih banyak biofuel yang berasal dari alga untuk dijadikan sumber energi ya. Misalnya ya bisa dilihat contohnya adalah gasolin, diesel, dan bahkan bahan bakar jet ya, pesawat jet. Waduh. Pertanyaannya, apakah keberadaan alga di Indonesia sudah dimanfaatkan dengan optimal? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya kita masih menunggu apakah itu akan dilakukan ya oleh para pemangku kepentingan. SDM-nya ada ya. Kita tidak susah untuk mengubah tadi alga ini untuk menghasilkan energi baru ya. Karena alganya pun sudah ada di Indonesia ya. Nah, kenapa sangat penting keberadaan alga sebagai biofuel ya? Karena di dalam alga ini juga terkandung minyak-minyak alami ya, yang tentunya ini menjadi bahan alternatif setelah minyak-minyak yang dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhannya. Nah, biasanya biofuel ini bisa juga dari tumbuhan ataupun tanaman yang lain. Tetapi alga ini memiliki keunggulan tersendiri ya. Ya, karena kenapa jumlahnya yang bisa ya terpenuhi karena apa? Karena alga ini kan tumbuhnya cepat ya, dan juga untuk membutuhkan tempat ya, area untuk menumbuhkan alga ini tidak begitu banyak ya, tidak seperti tumbuhan yang harus menyediakan beberapa lahan ya, beberapa hektar untuk bisa memanen biofuel ya. Nah, ini alga sebagai penghasil biofuel ya. Nah, ya tadi Bapak sudah menyinggung bahwa dampak dari yang ditimbulkan oleh alga di dalam lingkungan ya, kayak ada istilahnya bloom ya, alga bloom ya. Artinya kalau tadi Bapak sudah menyinggung ya, kalau alga ini sudah dalam jumlah yang banyak, jumlah yang berlebihan ya, yang terjadi adalah makhluk hidup di dalam sistem perairan itu akan terganggu ya di dalam mereka mencari bahan pangan atau makanan mereka ya. Ya, ini juga bisa dijadikan sebagai pewarna ya, pewarna minuman ya, atau rasa. Sekarang banyak produk-produk yang hasil diversifikasi ya, yang itu memanfaatkan alga ya. Mungkin ada yang mau buat produk minuman berwarna hijau terang ya, ataupun ada juga alga merah ya, minuman berwarna merah. Ini semua bisa dibuat ya. Nah, ini ada juga alga ya yang memproduksi toksin
ya. Nah, ini alga yang bisa menyebabkan dinoflagelat, ya. Nah, ini kelompok dinoflagelat ini yang menghasilkan toksin. Nah, toksin-toksin ini yang pada umumnya juga bisa terdistribusi ya di dalam sistem perairan. Nah, ketika toksin ini sudah menyebar di sistem perairan, maka ya tadi selain sumber pangan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu tidak tersedia, tetapi juga toksin ini bisa menyebabkan penyakit. Ya, makanya banyak ikan-ikan dicurigai ya, bukan mati karena hanya kekurangan nutrisi di perairan tersebut, tetapi juga pengaruh keberadaan toksin yang diproduksi oleh si alge ya. Nah, biasanya yang banyak memproduksi toksin adalah alge merah. Ya. Nah, ini beberapa ya dampak yang ditimbulkan alga di dalam lingkungan. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Oke. Nah, yang berikut ya, ada fungi. Nah, kalau kita lihat, oke, silakan lanjut aja slide-nya. Oke, Luther katanya sakit ya. Kita doakan supaya Luther segera sehat. Oke, berikutnya ada jamur ya. Nah, jamur ini kan banyak kelompoknya ya. Kita sudah pernah membahas ya. Ada Ascomycota, Basidiomycota, ada Deuteromycota ya. Nah, ini secara umum ya itu dibagi beberapa kelompok ya itu ya. Ada tadi Bapak sudah sebut Ascomycota, Basidiomycota dan Deuteromycota. Dan yang kita akan kaji pada hari ini adalah pada kelompok Basidiomycota. Ya. Jadi Basidiomycota ini adalah jamur yang memproduksi tubuh buah ya. Nah, kita bisa lihat ini masuk apa? Masuk multiseluler atau uniseluler? Yang digambar dalam slide ini. Masuk ke bagian mana? Ada yang masih ingat? Multiseluler atau uniseluler? Bagaimana? Masih ada yang ingat? Ini kelompok multiseluler atau uniseluler? Multi, Pak. Ya, multiseluler ya. Kalau Bapak mengatakan jamur Basidiomycota, artinya itu kelompok multiseluler ya. Nah, ini kan banyak nih, kalau misalnya apalagi di musim penghujan ini ya, Jakarta sedang hujan ya. Nah, sebentar lagi pasti akan banyak bertumbuh jamur kelompok Basidiomycota di kampus kita. Nah, Bapak sih ada rencana ya kalau kita sudah offline ataupun yang ada di Jakarta, kita bisa mengidentifikasi beberapa jamur yang memang hidup di sekitar kampus ya, di daerah sekitar kampus. Mungkin kita bisa memetakan ini termasuk kelompok yang bisa dikonsumsi ataupun yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, itu bisa. Banyak karakteristik ya membedakan mana Basidiomycota yang bisa kita konsumsi dan tidak bisa kita konsumsi. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Di sini yang hobi makan jamur ada nggak? Jamur tiram, jamur apa lagi? Merang. Ada yang biasa makan jamur. Kalau makan bakso atau pangsit ya. Ya. Siapa tadi? Liana, Pak. Oh, Liana ya. Ya. Jadi kalau kalian atau Liana ya dan yang teman-teman lainnya lagi makan bakso atau pangsit kan biasa ada menunya ya, apa namanya, pangsit jamur ya, bakso jamur. Itu kan bisa kita produksi ya secara mandiri ya. Sekarang itu apa namanya, kalau pendidikan kita
tidak bisa dibarengi dengan namanya kewirausahaan ataupun produksi mandiri ya, wah itu sekarang agak susah kita survive di keadaan yang saat ini. Bisa ya selepas perkuliahan mikrobiologi ini ya, misalnya ada mau diskusi, Pak saya mau nanam jamur ini, bisa. Apalagi mungkin yang sekarang ada di daerah ya kan, ini semua tidak di Jakarta ya, mungkin ada di kampungnya ya, itu sekarang sih sebenarnya saat yang bagus untuk kalian bisa memproduksi jamur. Karena sekarang tuh banyak ya keripik jamur, apalagi tuh kue dari jamur, cake jamur ya. Yang itu Bapak rasa belum terkenal juga ya. Itu bisa jadi bahan alternatif untuk kalian bisa pertimbangkan ya. Mungkin nanti kalau ada PKM mahasiswa ataupun lomba bisa diikutkan ini produksi jamur ini ya, menjadi misalnya jadi roti, wah itu bisa. Nah ini semua yang digunakan adalah kelompok Basidiomycota. Karena kenapa dia bisa muncul banyak di pasca musim penghujan ya? Ini berhubungan lagi dengan kondisi lingkungan ya. Karena untuk kelompok Basidiomycota dan kelompok jamur yang lainnya kita sudah belajar ya bahwa dia memerlukan kondisi yang lembab ya adik-adik ya. Apalagi yang misalnya hujannya itu datangnya 1-2 hari ya. Kalian lihat saja beberapa waktu ke depan pasti akan tumbuh nih kelompok-kelompok yang Basidiomycota ya. Nah itu. Nah sebenarnya ini juga keberadaannya di lingkungan sangat-sangat menguntungkan bagi organisme-organisme di sekitar ya. Misalnya ketika si jamur ini ya, kelompok Basidiomycota ini yang lazimnya kita sebut sebagai jamur bertubuh buah gitu ya. Kalau kalian baca itu di referensi-referensi itu karena dia memiliki bagian morfologi yang sudah lengkap ya. Mulai dari tudung, kemudian tangkai sampai rhizoidnya ya, sistem perakarannya. Nah, di dalam keberadaannya di lingkungan, kenapa Bapak katakan ini sangat penting bagi organisme yang lain? Karena ketika pertumbuhan si jamur ini kan sudah menghabiskan banyak senyawa-senyawa organik di bahan-bahan organik, baik yang di kayu yang lapuk ataupun serasa-serasa, itu nanti dikonsumsi lagi oleh bisa saja insekta tanah ataupun rayap ya mungkin ya, ataupun banyak dari hewan-hewan tanah yang bisa menyerap nutrisi hasil pelapukan kayu tadi seperti itu. Nah, banyak yang sudah mengkaji ya tentang Basidiomycota ini, hanya untuk di lingkungan misalnya UKI sendiri belum ada yang mengkaji. Mungkin nanti kalian bisa buat satu keterampilan menulis ya. Bapak saya ingin melihat variasi keragaman jamur Basidiomycota di lingkungan UKI ya, karena belum ada, Bapak lihat belum ada yang melakukannya. Mungkin di angkatan kalian bisa ada yang melakukan seperti itu. Nah, kita masuk lagi di fungi ya, masih fungi ya. Nah, ini ada hal yang menarik yang akan Bapak sampaikan di sini ya. Nah, ini merupakan bagian dari hasil penelitian ya, Bapak sudah baca di dalam jurnal. Nah, ternyata ada juga yang multiseluler ya. Multiseluler kan itu tidak hanya bertubuh buah, jamur bertubuh buah, tetapi jamur juga yang sifatnya itu mikroskopik ya. Misal ya, kita lihat di slide ya. Ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar kayu ya, adik-adik, gambar kayu yang sudah dipotong. Gambar kayu yang dipotong menjadi bagian kecil ya. Nah, di sini peneliti akan mengungkapkan bagaimana mekanisme kerja pelapukan yang terjadi pada kayu ya.
Nah, sebenarnya bagaimana kayu itu lapuk oleh keberadaan jamur? Nah, di sini harus kita pahami karena ini bagian dalam keberadaan jamur di dalam lingkungan di sekitar kita ya. Karena kita banyak kali ya menemui wah ini jamurnya lapuk ya ataupun kayunya ini sudah mengalami kropos. Nah, ini juga ada andil kerja dari jamur ya. Nah, bagaimana dia bisa menerobos kerasnya dinding kayu ya. Nah, ternyata si jamur yang multiseluler tadi ya, kita misalkan mungkin kelompok Aspergillus ya, itu paling banyak ya. Itu dia melibatkan namanya kolonisasi miselium. Ya. Nah, kayu ini, potongan kayu ini dijadikan sebagai sumber organik yang padat ya. Jadi sumber nutrisi ya. Jadi pemenuhan nutrisi jamur itu ya dia melakukannya sedikit demi sedikitnya. Wah, tadinya mungkin ini peneliti melihat bahwa kayu yang bagus ini kok lama-lama mengalami penyusutan ya. Wah, ternyata ada jamur. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ternyata ya si jamur multiseluler yang mikroskopik ini dia menghasilkan yang namanya senyawa-senyawa metabolit sekunder. Contohnya bagian mana yang disebut sebagai metabol sekunder ya? Contohnya itu enzim ya. Enzim lakase. Nah, ternyata enzim lakase ini dia bisa memproduksi yang namanya pigmen melanin. Ya. Nah, makanya kalau ada kayu yang lama-lama lapuk kemudian mengalami perubahan warna, mungkin dari yang warnanya coklat tua kemudian lama-lama mencoklat kuning orange gitu ya, dan lama-lama menghitam. Nah, itu bisa dicurigai ada pertumbuhan miselium jamur di situ ya, yang menghasilkan pigmen melanin. Ya. Ini dibantu oleh siapa tadi? Dibantu oleh enzim lakase. Ya. Nah, enzim lakase ini ya, yang nantinya menghasilkan melanin, ya nanti dia akan menghidrolisis ya, artinya merombak si bagian senyawa organik yang keras di dalam kayu itu menjadi rapuh ya, atau menjadi melunak ya untuk kayunya. Nah, pada akhirnya hifa ya, miselium tadi itu kan kumpulan dari beberapa hifa ya. Nantinya menerobos si bagian kayu yang tadinya padat, kembali mereka bisa menerobos hingga pada akhirnya kayu itu mengalami pelapukan ya. Karena tadi ada kerja dari enzim lakase ya, yang pada akhirnya terbentuk pigmen melanin. Nah, oke, ini lebih detailnya lagi kita lihat nih ya. Kita lihat bersama ya. Tadi kan gambaran umum ya. Kita lihat bagian pertama tadi adalah bagaimana si jamur mikroskopik itu berhasil menyelimuti ya, atau berhasil menembus hifanya itu, berhasil menembus kayu tadi. Nah, ini yang kita lihat ya secara spesifik. Adik-adik bisa lihat nih, ini ada cawan Petri ya, ada cawan Petri yang sengaja diletakkan jamur dari potongan kayu tadi ya. Tadi kan ada kayu yang dipotong kubik ya, kubus. Nah, itu ditumbuhkan dalam media nih. Gambar A ini bisa dilihat gambar A. Ini ditumbuhkan dalam media, ya biasanya itu menggunakan media awalnya media Na ya, kemudian nanti ini ternyata ditambah 2% malt ekstrak agar ya, bisa dilihat di keterangan gambarnya. Nah, itu malt ekstrak agar ini memang
adalah komponen-komponen yang sengaja ya, ini medianya ya di gambar A, supaya jamur yang hidup di kayu tadi itu bisa tumbuh. Ya. Ekstrak malt ya. Kalau kalian pernah lihat apa namanya sereal ya, sereal apa namanya sereal apa ya? Sereal itu pasti ada komposisi malt. Ya. Kenapa malt ini sangat-sangat penting di dalam proses isolasi ya? Karena memang malt ini pada umumnya digunakan untuk kultivasi fungi ya, atau untuk menumbuhkan jamur ya. Ya. Karena memang di dalamnya ya selain ada formula malt ekstrak, kemudian juga ada pepton ya, agar, kemudian yang itu yang nantinya akan ditumbuhi oleh si bakteri jamur yang hidup di dalam kayu ya. Kita bisa lihat ini isolasi awalnya yang bagian A ya. Kemudian kita lihat dengan pembesaran 100 kali lagi di bagian B-nya, hifanya ya, hifa menjalar, kemudian membentuk miselium yang menumpuk ya. Kita bisa lihat ini kayu ya, kayu yang dipotong kecil ya, persegi ya, sekitar biasanya 1 kali 1 cm ya. Nah, ini pada akhirnya ya ternyata jamur ini asalnya ini ya, kita bisa lihat. Nah, ini adalah interaksi ya. Ternyata pembuatan blok ini, blok 1, 2, 3 ini berlainan jamurnya. Ya. Di keterangannya, kita bisa lihat di keterangannya ya, keterangan B-nya. Ini ada velutina ya di bagian kirinya ya. Kemudian di tengah itu jamur Sterium hirsutum. Nah, ini yang di bagian tengah. Kemudian yang bagian kanan atau terakhir itu adalah Hippoloma fasciculare ya. Nah, ini ternyata di sini tujuan dari isolasi ya, ketiga jenis jamur yang berbeda ingin melihat mana yang bisa bertahan di tempat hidupnya, yaitu di dalam kayu tadi ya yang kita lihat, mana yang akan mati duluan. Karena populasi ya jamur di dalam kayu itu tidak hanya satu jenis, tapi banyak jenis. Nah, di sini peneliti berusaha melihat jenis mana atau spesies mana yang bisa bertahan ketika terjadi pelapukan kayu. Misalnya yang nantinya bisa bertahan itu misalnya yang tengah. Berarti yang bagian tengah ini apa tadi namanya Sterium hirsutum itu yang akan hidupnya secara masif ya, atau secara menyeluruh di permukaan kayu. Nah, tentunya di sini ada sistem perlawanan. Ya. Jamur di sini juga berkompetisi ya. Wah, saya ingin hidup, kamu jangan hidup di sini, ini tempat saya. Ada juga yang saling bekerja sama ya, atau berasosiasi ya. Karena kenapa? Ya karena mereka memanfaatkan sumber nutrisi yang berbeda. Mungkin sama nutrisi dasarnya, tetapi ada bagian-bagian dalam kayu itu yang mungkin si velutina itu dia perlunya nutrisi A, kemudian Sterium hirsutum perlunya nutrisi B, si Hippoloma perlunya nutrisi C, ya maka tidak menjadi masalah ketika mereka hidup berdampingan di kayu yang lapuk tadi ya. Nah, ternyata sistem antagonis ya antara si siapa tadi? Ya. Fasciculare si fasciculare itu menghasilkan pigmen dan enzim. Nah, dari penelitian ini ya bisa diketahui bahwa ternyata yang tadi bagian kanan nih, kalian bisa lihat ya gambar bagian kanan, gambar paling terakhir, mungkin bisa tolong di zoom Cantika, bisa kelihatan lebih jelas. Bagian gambar gambar B
itu paling kanan. Paling kanan bisa di zoom ya. Gambar B bisa di zoom. Kita akan lihat. Nah, itu kalian bisa lihat nggak? Ada pigmentasi ya di situ. Ada pigmen yang terbentuk di situ ya. Berbeda dengan blok atau bagian kayu yang lain ya. Antara bagian kayu yang A atau yang pertama dan yang di tengah, dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia hanya menumbuhkan miselium ya, adik-adik ya. Tetapi berbeda dengan yang bagian C atau bagian ketiga tuh, nah itu ada pigmen ya, yang agak berwarna kuningan ya, kekuningan ya, kuning orange muda. Nah, ini menandakan bahwa dia ini yang memiliki kemampuan lebih dari si jamur yang tadi, yang dua tadi, yang di tengah maupun yang pertama. Karena kenapa? Karena dia menghasilkan pigmen ya. Nah, indikator dari enzim lakase yang dihasilkan oleh si jamur adalah munculnya pigmen. Nah, artinya si jamur Hiploloma ini itu dia berhasil menghasilkan atau memproduksi enzim lakase tadi ya. Oleh karena itu pada akhirnya yang bisa survive di tengah-tengah pelapukan kayu tadi adalah si Hiploloma. Yang dua tadi mungkin bisa hidup tetapi tidak bertahan lama. Seperti itu. Ya. Nah, ini bagian riset yang menurut Bapak sangat-sangat bagus ya untuk dilakukan ya. Misalnya kalau kita lihat ada pelapukan kayu ataupun di rumah itu biasa kalau masih ada yang pakai jendela kayu ya, yang bukan besi ininya, penahan kacanya itu kita wajib mencurigai itu ada juga kerja dari hidrolisis enzim yang dihasilkan oleh si jamur. Nah, yang menariknya baru-baru ini peneliti ya sedang mengklasifikasikan jamur-jamur yang hidup di arca ataupun batu-batu seniman. Ya. Bapak kurang tahu kalau di Candi Borobudur sudah dilakukan atau belum, ataupun di bangunan-bangunan bersejarah. Nah itu kan kalau misalnya dalam kurun waktu 10 bahkan 20 tahun, itu akan lapuk juga ya patung-patung yang sudah didirikan oleh pahlawan kita. Ada juga dokumen-dokumen bersejarah yang disimpan di museum itu banyak kerja dari jamur yang melapukan ya. Singkat, buku itu terbuat dari kertas ya. Nah, kertas itu bisa juga tumbuh jamur ya. Nah, ternyata sudah dilakukan ya penelitian bahwa ternyata untuk benda-benda ataupun dokumen-dokumen sejarah itu juga bisa dirusak oleh kelompok-kelompok jamur ya. Nah, tadi ya yang paling penting kita pelajari di sini adalah keadaan jamur, keberadaan mereka di lingkungan ya sangat mempengaruhi kehidupan manusia juga ya. Ya karena kayu ini kan mungkin banyak ya digunakan, walaupun sekarang sudah jarang yang menggunakan kayu. Ya ini juga patut kita lihat sebagai fenomena yang menarik di lingkungan. Kenapa kayu ini bisa lapuk dengan sistem pelapukan yang berbeda. Dan jangan salah, banyak isolasi yang dilakukan dari pigmen jamur yang dihasilkan itu yang bisa juga dimanfaatkan nantinya untuk produksi obat-obatan ataupun untuk zat-zat warna makanan ya. Itu sudah banyak dilakukannya. Oke. Itu dia untuk jamur ya. Nah, sekarang kita masuk di bakteri ya. Tadi sudah alge, jamur. Kita akan cepat untuk materi ini ya. Bakteri ya. Selain alge dan jamur, ternyata di lingkungan juga ya pastinya bakteri ya yang terlibat. Ini banyak jenisnya.
Nah, pertama Bapak akan membahas mikroorganisme yang hidup di dalam air ya. Bisa karena air yang terkontaminasi ataupun mikroorganisme yang hidup di perairan sungai, danau, bahkan sampai di air payau atau salin ya, salin coastal salin. Payau artinya bisa dia antara tawar dan asin ya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, kenapa mikroorganisme di dalam air ini juga penting untuk kita kaji? Karena kita akan melihat seberapa jauh mikroorganisme ini bisa memberikan manfaat yang signifikan di dalam lingkungan sistem perairan. Dan juga sebagaimana jauh kita mengetahui bahwa ternyata mikroorganisme ini juga merugikan bagi kesehatan manusia. Kita lihat yang pertama, water contamination ya. Jadi bagaimana si mikroorganisme ya, dalam hal ini bakteri ya, bisa mengkontaminasi air yang kita konsumsi, ataupun bukan hanya kita yang konsumsi ya, ternak juga ya. Nah, jadi ternyata ya banyak dari kita ya yang masih tidak higienis di dalam mengkonsumsi air minum. Ya, Bapak yakin 80% yang hadir di mata kuliah ini juga adalah kalau tinggal di Jakarta ya pasti anak kos ya. Mungkin semuanya anak kos ya. Karena sekarang lagi online ya, maka pulang di rumah masing-masing ya. Nah, ini pasti semuanya juga kadang memperhatikan ataupun tidak memperhatikan ya, kondisi air minum. Ya. Kenapa? Ya, banyak dari infeksi ya yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Ya. Dalam hal ini bakteri ya, contohnya dari kelompok Shigella, Escherichia coli, Vibrio dan Salmonella. Nah, ini bakteri umum yang biasa mengkontaminasi sistem perairan, ya, terutama air minum ya yang kita konsumsi. Ada juga virus ya, misalnya ya Norwalk virus, rotavirus ya, protozoa juga ada dari kelompok Entamuba, Giardia, bahkan Cryptosporidium. Ya. Nah, ini bisa kita jumpai di dalam air. Ya. Nah, kita perlu ketahui ya, sebenarnya bagaimana cara mikroorganisme atau bakteri ini bisa mengkontaminasi air yang kita konsumsi. Ya. Biasanya kalau kalian ya di dalam penggunaan alat-alat ya di dalam mengkonsumsi air minum ya, itu kan perlu diperhatikan tuh gelas ataupun wadah ataupun sumber air yang diperoleh. Nah, karena itu semua adalah media di dalam pengkontaminasian mikroorganisme ya. Kita bisa lihat banyak dampak yang bisa ditimbulkan oleh keberadaan mikroorganisme di dalam sistem perairannya. Misalnya untuk infeksi yang terjadi karena keberadaan bakteri di dalam air minum itu karena mungkin ya alat-alat ataupun sumber air yang dimiliki itu berasal dari mungkin tempat ternak yang diternakan ya, ataupun yang sumber airnya itu dekat dengan sistem perairan yang kotor ya, sungai ataupun danau ya, itu perlu diperhatikan. Nah, oke lanjut. Nah, bagaimana ya ini cukup di sini. Bagaimana cara mengantisipasi ya keberadaan mikroorganisme di dalam air yang kita konsumsi. Bagaimana sih caranya? Ya. Dan mengapa hal ini perlu dilakukan? Ya. Nah, karena kita tahu dulu nih. Mungkin bisa back tadi slide-nya. Ada
kelompok yang psikofil ya, mesofil dan termofil ya. Nah, kita dari dasar ini dulu. Kenapa air itu harus dimasak? Ada ya dari orang tua kita ataupun tetangga saudara, wah saya minum air mentah nggak apa-apa tuh gitu ya. Itu kan juga yang penting apa namanya, airnya bersih dari sumber mata air yang jernih, itu tidak perlu. Nah, tetapi kita sebagai akademisi ya atau orang biologi ya, itu harus berani menjawab bahwa di dalam air yang tidak bersih juga itu banyak mengandung mikroorganisme. Ya mungkin saja secara kebetulan sistem imunnya yang memang baik, tetapi baiknya sistem imun manusia akan tumbang juga kalau jumlah populasi mikroba atau bakteri di dalam misalnya sistem pencernaannya itu sudah melebihi ambang batas, itu akan sakit juga tentunya. Kita berangkat dari fundamental ini nih. Ada psikofil, mesofil, dan termofil. Karena ada banyak bakteri yang bisa bertahan juga di suhu 45 sampai 80 ya. Maka sudah menjadi anjuran WHO kita memasak air itu sampai suhu 65 ya. 65 itu sudah cukup bagus untuk mendidihkan air. Dengan memainkan waktu yang relatif sedikit panjang ya. Jangan juga mendidihkan hanya 10 menit ya. Bisa lebih dari 15 menit ya. Karena ada bakteri yang bisa hidup di suhu 80 derajat Celcius, yaitu bakteri yang bersifat termofil ya. Nah, ini juga cara yang paling umum ya, yaitu mendidihkan, boiling ya. Ya, mendidihkan 1 atau lebih ya. Ya anjurannya sih lebih dari 10 menit ya. Jangan kalau misalnya yang masih sering masak air, kalau dulu sih Bapak waktu tinggal dengan orang tua itu masih dimasak airnya. Ya kalau sekarang sistem galon ya, tidak mau repot. Tetapi orang tua Bapak itu sampai sekarang air itu masih dimasak. Air itu air minum ya terutama masih dimasak karena ya orang-orang tua dulu kan percayanya ya air itu harus dimasak. Ternyata konsep hidup orang tua dulu itu bisa kita bawa ke ranah biologinya ya. Ternyata memang air itu harus dididihkan karena selain supaya masak ya di dalam air itu banyak loh kandungan mikroorganisme. Karena ini berhubungan dengan suhu ya, suhu hidup dari mikroorganisme yang ada ya. Seperti itu. Nah, yang cara berikutnya adalah yang melakukan tekanan osmosis ya, filtrasi osmosis. Nah, ini sudah menggunakan alat. Nah, makanya kan ada tuh yang jual air minum ya dengan beberapa kali filter ya. Nah, itu airnya pasti akan naik ya harganya ya. Ya karena ini berhubungan dengan proses pensterilan air tersebut. Semakin banyak ya atau semakin canggih alat yang digunakan untuk proses sterilisasi air ya. Nah, makanya kalian jangan marah-marah juga ke penjualnya, wah ini mahal sekali, lihat dulu alat yang digunakan, wah ternyata ada filtrasi tingkat osmosis ya. Ini kenapa dilakukannya? Untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Yang seharusnya bakteri itu kan membutuhkan keadaan osmotik yang seimbang ya, baik di dalam maupun di luar lingkungan tubuhnya. Nah, ketika tekanan itu dimainkan sedemikian rupa dengan alat ya, ini alatnya nih bisa dilihat di slide. Nah, itu akan terganggu tekanan osmosis mikroorganisme. Makanya pada akhirnya sel mikroorganisme itu akan pecah ya. Seperti ini. Nah, ini sudah menggunakan alat yang canggih ya.
Nah, tadi selain dididikan, dan juga ada namanya ya reverse osmosis filtration ya. Jadi tekanan osmosis ya, filtrasi di sini ya. Ini menggunakan alat khusus seperti itu. Nah, ini beberapa langkah yang digunakan untuk mencegah atau mengcutting proses pertumbuhan mikroorganisme di dalam air ya. Nah, ini kita bisa lihat ya seberapa variatif mikroorganisme yang hidup di lingkungan tempat kita hidup ya, seperti itu. Oke, bisa lanjut. Nah, ini beberapa penyakit ya yang ditimbulkan akibat keberadaan bakteri yang mengkontaminasi air. Bisa kita lihat ya. Jadi bakteri yang tadi yang berhasil masuk di dalam sistem pencernaan tubuh manusia, ini dia akan berkolonisasi di bagian sistem pencernaannya, ya. Bahkan akan sampai mengakibatkan kanker usus ya. Nah, ini juga diawali dari infeksi. Kanker usus itu juga bisa diawali dari infeksi, ya. Nah, bisa kita lihat beberapa contoh penyakit yang diakibatkan oleh kontaminasi bakteri ya. Salmonellosis. Nah, ini kalau saluran pencernaan yang diinfeksi oleh si salmonella. Karena kenapa? Di sini salmonella ya memiliki protein toksin ya yang spesifik untuk apa? Untuk mematikan sel-sel di bagian sel-sel sistem saluran pencernaan manusia. Ya. Nah, ini biasanya terbawa dari makanan dan paling sering minuman, makanan, ya misalnya dihinggapi lalat, semut, ataupun kejatuhan cicak. Itu biasa ya, jatuh cicak. Bapak tuh pernah, wah ini jatuh cicak ini. Karena ya biarin ya, Bapak tidak memikirkan mau dikatakan, oh, kamu hanya jatuhkan cicak 5 menit. Bukan masalah waktu lamanya cicak itu hinggap di nasi kita ataupun di makanan lainnya. Masalahnya bakteri apa yang dibawa oleh si cicak itu. Ya. Bukannya cicak ya, binatang yang lainnya. Jangan cicak, lalat saja pun bisa. Ya, itu sebagai vektor ya, vektor di dalam bakteri itu bisa mengkontaminasi makanan. Makanya ya, saran Bapak kalau kalian pilih makanan dan pilih tempat makan ya usahakan yang steril lah ya. Kalau yang memang menganggap dirinya sudah kebal terhadap bakteri, terhadap berbagai jenis bakteri ya silakan monggo saja ya. Tapi mungkin saja 1-2 minggu tidak ya. Bulan berikutnya ya baru merasakan waduh sakit perut saya. Ada juga namanya Shigellosis ya. Nah, ini infeksi yang disebabkan oleh Shigella. Nah, ini biasanya ciri khasnya adalah gejala disentri ya, atau disertai dengan nyeri perut. Ya, maaf ya yang wanita, kalau misalnya nyari perut itu ya jangan dikatakan sebagai datang tamu ya. Bisa juga ini nyeri perutnya karena apa? Penyebabnya adalah Shigella. Itu perlu diantisipasi. Nah, juga ada ya infeksi pada usus atau perut ya yang disebabkan oleh E. coli. Nah, ini sudah umum ya. Dan juga beberapa spesies Vibrio. Misalnya disentri ya penyakitnya. Dan yang tidak kalah penting lagi Salmonella enterica ya. Nah, ini dapat menyebabkan demam tifoid. Dan yang terakhir itu ada kolera disebabkan oleh Vibrio kolera. Nah, ini beberapa dampak ya yang bisa diakibatkan karena terjadinya kontaminasi bakteri di air ya, bakteri air. Nah, ini bisa kita lakukan sebenarnya. Penelitian ini kita bisa lakukan misal ya. Misalnya kan di sekitar UKI itu banyak kantin ya. Ya bisa kita, tapi nanti pencemaran nama baik ya. Kalau misalnya kita teliti, wah ternyata kantin-kantin di sekitar UKI
banyak bakterinya. Misal mungkin saudara yang pernah melakukan atau belum, Bapak belum tahu ya karena Bapak baru di sini. Misalnya bisa kita lakukan itu di dalam skala kecil ya. Bisa kita menggandeng mahasiswa dari kedokteran ya, karena mungkin mereka yang punya alat laboratorium untuk mengecek bakteri-bakteri di dalam air ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah proses isolasi bakteri tadi ya, bakteri di dalam air ya. Nah, ini biasanya ya kita akan lihat tuh di sini kan memakai media banyak ya, medianya digunakan di sini ya. Nah, di sini akan Bapak katakan bahwa ketika di dalam air itu sudah mengandung bakteri, kita bisa lihat ini ada gambar tabung ya, 3 tabung, bagian tabung di atas dan di bawah. Nah, di bawah ini sudah terjadi perubahan warna. Nah, ini bisa diindikasikan bahwa air tersebut dikontaminasi oleh bakteri. Nah, gambar paling bagian atas itu ada tabung ya, itu tabung Durham namanya adik-adik. Itu bisa kita dapat atau peroleh di tutup-tutup obat ya, kapsul ya. Nah, ini ada Durham, ini namanya tabung Durham ya kalau di laboratorium mikrobiologi itu. Ada tabung yang tetap saja di bawah artinya tidak ada produksi gas yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, ada tabung Durham yang terangkat ini, adik-adik. Ada yang terangkat nih. Nah, itu mengindikasikan bahwa si bakteri ini menghasilkan gas. Artinya di dalam air itu terdapat bakteri. Nah, ini saja singkatnya ya. Perubahan warna, kemudian produksi gas. Ya. Karena ada bakteri itu menghasilkan gas CO2 ya, ketika itu kan namanya respirasi aerob ya. Sudah kita pelajari kemarin, ataupun anaerob tapi yang fakultatif. Artinya ada tabung Durham yang terangkatnya sedikit aja. Nah, itu kemungkinan besarnya adalah bakteri yang bersifat anaerob fakultatif, membutuhkan sedikit oksigen. Nah, kalau yang terangkat jelas seperti ini ya sudah bisa dipastikan bahwa dia sifatnya adalah aerob. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa perlakuan yang kita bisa lakukan. Nah, ini metode-metodenya ya. Mungkin kalau kita praktikum nanti ya, Bapak tidak tahu nih kapan kita praktikum di laboratorium dengan kondisi seperti ini ya. Kalian bisa lihat saja, searching nanti YouTube, bisa ditanya-tanyakan ke Bapak, silakan. Tapi untuk menghasilkan goresan seperti ini adik-adik perlu ketahui bahwa ini dibutuhkan skill ya. Tidak hanya serta-merta lihat video, oh begitu caranya. Bapak saja ya, ini cerita pengalaman. 2 semester, bahkan 3 semester belum bisa menggores dengan baik yang seperti ini. Belum. Dulu waktu S1 mikrobiologi itu kan di semester 3 ya kalau zaman Bapak ya. Ya, kemudian masuk semester 5 itu adalah pemilihan konsentrasi atau KBK ya. Bidang peminatan, dan itu di semester 5. Nah, dari semester 3 sampai semester 5, Bapak itu masih belajar menggores yang baik. Kenapa menggores yang baik itu adalah seperti ini? Ya, tujuannya apa? Kita mau mengambil koloni tunggal, adik-adik. Koloni tunggalnya mana? Ya ini nih. Bisa di zoom, Cantika tolong. Koloni tunggalnya itu yang bagian cawan Petri bawah, bagian bawah tuh. Nah, itu ada koloni tunggal ya, bisa adik-adik lihat. Nah, itu yang nantinya kita ambil. Kita bukan mengambil semua bakteri yang ini, yang goresannya berlekatan ini, bukan itu yang kita ambil. Yang kita ambil adalah yang tunggal. Bisa di ini nggak? Di zoom lagi nggak, Cantika? Slide-nya bisa di zoom lagi nggak? Diperbesar yang tadi.
Ya ini. Zoom ya, zoom. Oke, kita lihat yang bawah, cawan Petri yang warna pink. Cawan Petridis. Ya, yang bawah. Nah, itu ya. Oke, Om. Nah, itu kita bisa lihat ya. Di situ ada koloni tunggal itu yang titik. Nah, itu yang diambil adik-adik. Ya. Itu namanya koloni tunggal. Kita mau mengerjakan isolat bakteri itu harus syaratnya adalah bakteri tunggal. Bukan kita ambil yang bertumpuk-tumpuk ini, yang garis-garis ini. Tidak. Tetapi kita mengambil yang koloni tunggal. Kenapa? Alasannya kalau kita mengambil yang goresan-goresan ini ya, takutnya itu bukan satu spesies, tetapi banyak spesies. Pertanyaan, loh Pak, kan sudah tumbuh di media bakteri. Iya memang, semua bakteri kan bisa aja tumbuh di situ. Nah, kalau yang tunggal begini, koloni tunggal tuh, yang titik itu tuh, yang di atas, nah itu sudah dipastikan bahwa itu adalah jenis yang tunggal ya. Jadi nggak hidup berdampingan lagi. Jadi nggak ada bakteri A, nggak ada bakteri B. Kalau yang goresan ini masih bisa dimungkinkan ada bakteri A, B, C, D, E, F, G. Kalau yang tunggal ini sudah dipastikan hanya ada satu bakteri ya. Oke. Ini bagaimana menentukan bakteri di dalam air ya. Air mineral. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini proses purifikasinya ya. Purifikasi ya ini. Nah, di sini ada treatmentnya ya. Kalau misalnya kita ingin menghasilkan air yang murni ya, yang tanpa kontaminasi bakteri ya. Ini ada beberapa ya. Mulai dari sedimentasinya, proses sedimentasinya sampai di penampungan, tempat penampungan ya, tank penampungan airnya. Ini semua dilakukan secara tersistem ya di dalam proses purifikasi. Bisa dilihat di gambarnya ya. Nah, tetapi kan ini adalah perlakuan yang memang sudah lama dilakukan, tetapi sekarang sudah banyak alat-alat yang digunakan untuk filtrasi, termasuk tadi ya reverse osmosis filtration tadi. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Berikutnya ya Bapak menjelaskan sedikit ya. Ini berhubungan dengan riset penelitian Bapak ya yang pernah Bapak lakukan. Adalah air ya. Air bakau ya, atau di tembakau ya, mangrove ya. Jadi bakteri yang selain di sistem air yang memang air yang kita konsumsi ya, atau air tidak asin atau air tawar ya dalam hal ini. Nah, ternyata bakteri juga bisa hidup dan tumbuh di lingkungan mangrove atau air payau ya. Nah, ini gambar Bapak ini. Waktu proses isolasi bakterinya ya. Jadi ceritanya ini Bapak dan tim melakukan investigasi untuk mencari bakteri yang hidup di lingkungan mangrove ya, tumbuhan mangrove. Nah, bisa dilihat ya, itu ada ya ini gambar petanya. Kemudian ya ada mangrove-nya. Nah, ini ya Bapak bersama rekan. Apa yang kami lakukan? Yaitu kita mengumpulkan objek ya, seperti tanah lingkungan mangrove ya, sampai di pengumpulan mulai dari akar, batang sampai daun ya, dari tumbuhan mangrove. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ternyata diperoleh kurang lebih berapa ini? 20 ya, lebih ya, bakteri ya. Nah, ini table 1 ya. Ini jumlah bakteri yang berhasil diisolasi
dalam lingkungan mangrove atau air payau tadi ya. Nah ini dari mana saja bakterinya? Jadi ada insek ya, serangga-serangga yang hidup di lingkungan mangrove itu juga diambil untuk dibedah, kami bedah ya. Kita lihat di sistem saluran pencernaannya kita ambil, kita isolasi, ternyata ada bakterinya. Kemudian sedimen ya, variasi ya dari 10 sampai 30 cm. Sedimen tanahnya ya, adik-adik. Nah, ternyata di kedalaman 10 sampai 20 itu lebih banyak diperoleh bakterinya. Nah, kita bisa lihat ya betapa bakteri ini ya, walaupun di lingkungan yang sifatnya adalah air payau, dia bisa juga menghasilkan. Nah, di sini kita berhasil mengidentifikasi bakteri yang bisa hidup di mana media yang menghasilkan enzim amilase ya. Jadi media yang digunakan ini mengandung amilum, adik-adik ya. Karena kan kita ingin melihat bakteri mana yang berhasil memproduksi alfa maupun beta amilase ya. Kita bisa lihat nih di tabelnya. Ternyata tidak semua menghasilkan enzim beta dan alfa amilase. Oke. Nah, ini variasi ya, bervariasi ya. Di lingkungan mangrove itu sendiri kita bisa melihat keberadaan yang bervariasi dari mikroorganisme tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di daerah-daerah yang lain ya, ini di daerah Sumatera ya, mungkin di daerah Kalimantan, di Jawa, kalau di Jawa udah banyak, mungkin ya. Di Papua ya kita bisa lihat lingkungan mangrove yang memang bisa ditumbuhi oleh bakteri tadi. Oke, sebelum masuk ya di table 2, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang kurang jelas adik-adik, silakan ditanyakan. Saya Pak Aulia Pak. Ya, silakan Aulia. Tadi di penelitian Bapak itu bakteri yang Bapak temukan di lingkungan mangrove itu ada yang patogen nggak Pak? Atau aman semua? Atau gimana? Ya, mungkin ini ceritanya sebentar ya. Tetapi Aulia sudah menanyakan. Nah, pada prinsipnya ya, jika kita menginginkan bakteri yang unggul atau menguntungkan, itu harus kita uji ya, sampai memang kita dapat bakteri yang non patogen dan unggul. Nah, sejauh ini karena Bapak fokusnya adalah semacam eksplorasi ya, dan Bapak menemukan Aeromonas. Ya. Nama bakterinya ini Aeromonas hydrophila ya. Nah, kalau ditelusuri lebih dalam, Aeromonas ini adalah kelompok yang patogen dan non patogen. Tetapi pada umumnya sifatnya patogen. Patogen di mana? Patogen untuk di sistem perairan. Misalnya kalau yang punya tambak udang itu mungkin saudara ataupun tetangganya punya tambak udang ya. Nah, itu penyebab penyakit udang ya, udang warna udang ataupun udang yang misalnya kerdil lah, itu disebabkan oleh si Aeromonas ya. Nah, tetapi di sini eksplorasinya adalah tidak hanya sekedar mendapatkan bakterinya. Lebih lanjut sebenarnya Bapak menginginkan gen yang menghasilkan enzim ini. Jadi bisa saja bakterinya misalnya patogen, tetapi kan kita ngambil DNA-nya, gennya diisolasi. Biarkan saja bakterinya tidak ada, tetapi kita berhasil mengambil DNA-nya. Nah, DNA dan gennya ini yang kita storage ya, yang kita simpan, yang nanti kita akan butuhkan untuk aplikasi industri seperti itu. Ya, seperti itu, Aulia. Kalau mau dikatakan yang berhasil diisolasi itu Aeromonas ya, ada yang patogen dan ada yang non patogen. Tetapi sejauh ini bakterinya belum digunakan.
pernah sih digunakan untuk pengujian antibiotik. Nah, bakteri Bapak ini diuji untuk bakteri yang menghasilkan antibiotik. Karena Aeromonas ini ceritanya ada yang patogen, ya maka diadu dengan bakteri yang baik. Wah, ternyata bakteri Bapak menang. Wah, ini katanya patogen katanya ya. Karena kan dalam menentukan bakteri patogen dan non patogen, kita harus lihat dulu kode DNA-nya ya, susunan gennya. Kita petakan ada kode DNA penting dan khusus yang memang dia bersifat patogen. Ada kode DNA khusus dalam bakteri yang tidak bersifat patogen. Seperti itu. Karena Bapak memang mainannya ke arah tingkat molekuler ya. Kalau masalah patogen dan tidak patogennya itu urusan ke belakang. Yang penting DNA-nya diperoleh. Seperti itu, Aulia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada lagi? Kita lanjut sedikit lagi ya. Ya, oke. Lanjut di tabel kedua. Ya, tabel kedua dan ketiga ini ya, setelah diperoleh kan ini banyak nih bakterinya nih ya, dengan kode-kode. Nah, ini yang Bapak pernah bilang kalau kita mengisolasi bakteri ya, itu harus jelas kodenya. Pak, itu JMB 22 itu apa maksudnya, Pak? Nah, JM itu, JM nama Bapak ya, nama singkatan ya. B itu lokasinya ada A, B, C, D, E, F, G. 2 itu adalah titiknya. 20 itu, 30, 10 itu kedalamannya tadi ya. Kedalaman 10, 20, 30. Itu kodenya. Sebelum nanti kita namakan bakteri nanti kalau sudah diidentifikasi secara molekuler ya. Dikirim dulu sampelnya. Kalau Bapak dulu kirimnya ke Malaysia. Kalau di Indonesia belum ada. Yang ada identifikasi COVID ada ya, pakai PCR. Karena ini pakai PCR juga ini. Identifikasinya pakai PCR juga. Nah, kenapa masih ke Malaysia ya? Karena alatnya yang di sana yang ada seperti itu ya. Bahkan sampai dikirim ke Korea untuk identifikasi nama bakterinya. Sampai dapat tadi siapa? Aeromonas hydrophilia itu ya diidentifikasi secara molekuler. Itu ya runtutan pengerjaannya. Agak membutuhkan kejelian dan ketekunan, kedisiplinan juga dalam bidang mikrobiologi ini ya. Nah, ini ya ternyata bakteri yang diisolasi dari lingkungan mangrove itu yang berhasil diperoleh itu ada berapa ini? 1. Ini yang positif negatif ya di tabel ketiga. Pasca inkubasi 96 jam. 96 jam berapa hari itu? Ayo, 96 berapa hari itu? Ada yang 96, kemudian ada yang ini kan observasinya dari 21, 24, 27 ya. Nah, kita bisa lihat nih di tabel 2-nya bahwa di jam ke-21 ya, artinya belum 24 jam nih adik-adik, sudah ada bakteri yang tumbuh di media tadi. Ya. Nah, ini ada catatannya nih. Kalau yang tabel 2 ini adalah mau melihat atau mengobservasi bakteri yang menghasilkan protease. Makanya ini ada gambarnya ya. Menghasilkan aktivitas protease, enzim protease. Nah, ini medianya apa? Medianya skim milk agar ya. Media susu padat gitu, susu skim dididihkan ya. Kemudian diletakkan dalam cawan dan diamati ya. Setelah 21 jam ternyata ada yang tumbuh nih. Nah, kita lihat JME ya, JME ya, JME 320 ya. Ini ada keterangannya di tabel 2 ya. Kita lihat di JME 320. Nah, itu dia paling cepat pertumbuhannya dengan JMA 330 ya. Nah, itu di 21 jam ada keterangannya ya. Kalau bintang 2 itu medium pertumbuhannya. Kalau bintang
kalau plus 1 itu low ya, rendah. Kalau yang negatif itu belum ada pertumbuhan. Nah, jadi untuk masing-masing strain bakteri ini juga tumbuhnya itu berbeda-beda waktunya ya. Nah, sampai di waktu yang optimalnya itu adalah kita ambil 24 jam. Ternyata dengan waktu 1 hari, bakteri ini sudah tumbuh dengan baik. Ya, 27 jam juga masih baik. Tetapi di jam ke-96, 96 ini hari keberapa? 4, Pak. Ya, hari keempat. Hari keempat, apa yang terlihat? Mana kita lihat JME 320 yang di bawah. JME. Nah, sudah menurun ya, 320. Artinya sudah mulai defisit nutrisinya. Nah, jadi artinya makanya kalau menumbuhkan bakteri itu memang paling lama itu adalah 48 jam. Itu paling lama ya. Untuk kita menumbuhkan bakteri. Kalau sudah lewat dari 48 jam, kita nggak bisa mengamati bakterinya. Karena mediumnya sudah habis, sudah terpenuhi ya. Jadi kita nggak bisa ngamatin bakterinya lagi. Seperti itu ya. Nah, di 96 jam ini ya, tabel ketiga, ini mau mengecek aktivitas selulase ya, enzim selulase. Jadi di tabel 2 ini mengecek protease, yang di tabel 3 itu mengecek selulasenya. Ternyata si JME ini bisa menghasilkan protease dan selulase. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah di sini ya, ini kan lingkungan yang tingkat salinitasnya ada ya, artinya konsentrasi garamnya ada. Oke, lanjut di slide berikutnya. Nah, kita Bapak melihat ya di sini, kita mau lihat bahwa ternyata bakteri ini ya, ini sudah spesifik lagi yang JME ya. Ini yang dicobakan adalah JME tadi ya, karena dia bisa memproduksi protease dan selulase. Nah, diujikan lagi selanjutnya menghasilkan apa? Menghasilkan fosfat. Bisa melarutkan fosfat. Nah, diuji pada konsentrasi berapa ya si bakteri JME ini bisa melarutkan fosfat. Konsentrasi NaCl maksudnya ya. Karena ini diisolasi dari lingkungan yang payau, artinya yang ada juga kan kadar NaCl-nya ya. Kita bisa lihat di gambar A. Ternyata ya zona yang paling jelas ya itu ada di konsentrasi 4%. Walaupun 2% sudah terlihat ya, tetapi yang sangat terlihat jelas adalah konsentrasi NaCl 4%. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan konsentrasi 4%, maka si bakteri JME 320 tadi bisa melarutkan fosfat. Ya, kalau yang 0 kan belum ada tuh. Berarti bisa dipastikan lingkungan air payau tadi itu kisaran salinitasnya ya 4% ya, kurang lebih 4%. Mungkin bisa 3, sekian ya. Atau bisa juga 2,5 sekian. Ya. Range-nya seperti itu ya, 2 sampai 4% lah. Nah, ini kita bisa lihat ya di gambar B bahwa semakin meningkat jumlah pertumbuhan bakterinya ya. Nah, ini yang biru, yang garis biru ini adalah pertumbuhan bakterinya ya, adik-adik. Yang garis hitam itu adalah fosfatnya ya. Konsentrasi NaCl-nya. Ya, ketika melarutkan fosfat. Kita lihat ya, di puncak itu adalah 4 ya. Artinya ketika ditambahkan 4% NaCl, pertumbuhan bakteri itu terjadi secara optimal ya. Bisa disimpulkan bahwa NaCl 4% bisa menumbuhkan
atau mengoptimalkan pertumbuhan bakteri. Nah, ketika diturunkan menjadi berapa ini? Dinaikkan maksud Bapak menjadi 6%, ya, kita lihat pertumbuhan bakterinya itu perlahan-lahan menurun ya, sampai di 8% menurun, sampai di 10% menurun ya jumlah pertumbuhan bakteri. Ini yang biru jumlah pertumbuhan bakterinya adik-adik. Yang hitam itu adalah konsentrasi garam ya di dalam membantu bakteri untuk melarutkan fosfat. Ya. Kita lihat semakin jumlahnya turun, fosfatnya juga turun ya, kelarutan fosfatnya turun. Artinya melarutkan fosfat juga membutuhkan jumlah bakteri yang banyak ya. Itu kesimpulan dari kurva yang kita lihat ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya tadi yang di sistem perairan ya. Perairan yang bersih tentu. Nah, ini ada juga di sistem perairan yang kotor ya. Limbah air ya. Nah, intinya ya, baik yang air bersih maupun apalagi yang sifatnya limbah, ya tentunya lebih banyak keragaman mikroorganisme ya yang hidup di dalam limbah tersebut. Sangat menarik kalau misalnya dari kalian ada yang menginginkan atau ingin tahu ya, Pak, saya ingin tahu dong bakteri yang hidup di limbah lingkungan di mana di daerah Jakarta gitu, atau di pabrik limbah apa, intinya menghasilkan limbah cair. Itu banyak, kita bisa melihat jenis-jenis bakteri yang hidup di sana seperti itu. Dan laporan yang kita akan peroleh nantinya itu kan menjadi bahan rekomendasi untuk orang-orang yang memang membuat produk tersebut. Misal kalau di daerah ada tembakau, ya ini bisa tembakau itu kan ada ininya juga ya, cairnya juga ya, hasil produk cairnya, limbah cairnya. Ini tuh bisa diteliti ya, bakteri apa sih yang ada di situ. Kemudian limbah apa lagi? Yang cair. Produksi gula bisa. Mungkin yang produksi gula yang berasal dari tebu, kita bisa isolasi bakteri yang dari limbah tebu tadi. Ya mungkin nantinya kalau kita peroleh bakteri yang dari limbah tadi, kita reshuffle lagi ya lingkungan yang di sekitar. Ya. Kita pulihkan lingkungan ya, karena bakteri yang tadi itu bisa menghancurkan limbah-limbah atau memakan toksin-toksin yang ada di limbah perairan di sekitar lingkungan kita. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Kini yang terakhir ya adalah bakteri tanah. Ini sebenarnya sudah pernah Bapak singgung ya. Nah, di lingkungan ini ya, karena di lingkungan itu kan ada juga, tadi kita sudah bahas air, udara, ya, sekarang tanah. Ya. Nah, jadi oke, soil microbiology ya. Jadi ya pada umumnya di tanah ya, di lingkungan tanah, ya bakteri itu adalah sifatnya 70% aerobik. Ya, kemudian sangat sedikit jamur yang bisa tumbuh. Yang paling banyak itu ya pasti bakteri ya. Kemudian diikuti oleh Actinomycetes. Nah, pertanyaannya mengapa seperti itu? Kenapa bakteri yang aerob yang lebih banyak hidup? Ya. Biasa mikroorganisme yang hidup di lingkungan tanah ini disebut sebagai soil microflora. Ya. Kalau di tubuh kita biasa disebut sebagai apa? Mikroflora normal ya. Misalnya bakteri yang hidup di usus biasa disebut mikroflora normal. Artinya bakteri atau mikroorganisme yang memang hidup di usus kita memang selalu ada gitu. Dan keberadaannya itu sangat ditunggu-tunggu oleh sistem pencernaan kita, karena kalau tidak ada bakteri itu ya dia tidak bisa sistem pencernaan ini tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, begitupun dengan
tanah. Jadi di dalam tanah ini juga ada mikroflora normalnya. Dan itu harus ada mikroorganisme itu. Makanya ya, oleh karena itu, kalau misalnya di sini yang punya kebun mungkin atau tanaman ya, cabai, tomat atau sebagainya, itu ada terjadi pemupukan ya. Wah, saya harus pupuk ini tanaman saya supaya subur. Sebenarnya ya, pemupukan itu bagus ya. Pemupukan itu tidak dilarang. Tetapi selama pemupukan ini menggunakan senyawa anorganik, itu yang akan mengganggu kestabilan atau keseimbangan ekosistem flora normal di dalam tanah. Nah, yang seharusnya bakteri, fungi, actinomycetes ada di dalam tanah, dia mati. Karena tadi pupuk-pupuk anorganik yang kita gunakan. Makanya sekarang sudah banyak ya pupuk yang sifatnya itu biofertilizer. Ya. Artinya pupuk organik. Pupuk organik yang berasal dari atau yang terkomposisi bakteri itu lebih baik. Ya. Artinya kenapa? Tanah ini kan komponen unsur-unsurnya ada ya adik-adik di dalam tanah ya. Mulai dari C, N, Fe, fosfor, semua. Nah ini juga diperlukan oleh bakteri dan jamur untuk sistem pertumbuhannya. Yang jelas keberadaan unsur ini tidak merugikan tanaman, tetapi bahkan menguntungkan ketika dibantu oleh si mikroorganisme untuk apa? Untuk memberikan yang tadinya kompleks, misalnya unsur-unsur tadi. Nah, nanti terjadi siklus ya atau sistem yang dilakukan oleh si mikroorganisme tadi untuk bisa diserap dengan baik oleh si tanaman. Bukannya ditambahkan pupuk, bagus ditambah pupuk, tetapi tanaman kalau sering dipupuk itu akan mengganggu ekosistem tanah. Ya, terutama soil mikroflora yang ada, baik bakteri, jamur dan actinomycetes. Nah, kita bisa lihat contohnya ada yang rhizobium ya. Rhizobium ini kan ya dia ada mutualisme di situ ya antara jamur ya dan kelompok rhizobium ya, bakteri rhizobium dan jamur ya di situ ya. Ada juga kerjasama antara Anabena azolae ya, yang bisa yang bisa bekerja sama dengan cyanobacterium ya. Fungsinya untuk apa? Fiksasi nitrogen. Nah, ini ya. Ini beberapa contoh. Jadi keberadaan mikroorganisme di dalam tanah juga bisa membuat keseimbangan tanah ya untuk pertumbuhan tanaman ataupun objek yang lain ya. Itu untuk bisa tetap survive ya karena keberadaan mikroflora tanah seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir ya, Bapak ini tadi terakhir. Ini ada mikroorganisme udara ya. Jadi kalau sekarang ya ada yang bertanya-tanya, Pak, virus itu kan bisa ya terjangkit lewat udara. Pertanyaannya benar atau tidak? Ini kita harus gali dan pahami ya. Jangan karena ada berita, oh iya virusnya dari udara. Bisa hidup di udara. Oke, sebelum kita bahas itu, next. Nah, di sini ada 3 grup ya, yang memang pada umumnya bisa hidup di udara ya, mikroorganisme. Ada virus, bakteri, dan fungi. Nah, Bapak cepat saja dan singkat. Nah, sebenarnya atmosfer itu, udara itu menyediakan tempat atau wadah yang baik untuk pertumbuhan ketiga kelompok mikroorganisme ini. Ya, sebenarnya. Tetapi tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Ya jelas, di udara apakah ada sumber nutrisi? Apakah ada sumber C, N, F, apalagi? Dan Fe dan yang lain? Jelas tidak.
Nah, tetapi untuk kelompok bakteri ya, dia bisa hidup. Ya. Terutama bakteri yang ya, memiliki kapsul dan struktur bagian sel ya, dinding sel yang sangat spesifik. Nah, kita bisa lihat di gambar ya, ada di sini perkembangan sel bakteri ya. Nah, ketika bakteri itu mengkontaminasi ya objek, misalnya mengkontaminasi makanan ataupun tanah ataupun lingkungan di sekitar kita, nah, dia kan misalnya dibawa oleh entah oleh angin ataupun hewan, kaki burung mungkin ya, yang terlepas di udara ya. Kenapa dia bisa survive di udara? Nah, ternyata di sini bakteri itu ya, karena ada pertumbuhan sel vegetatif ya, nah, di sini dia bisa saja hidup. Karena perkembangan sel bakteri ini kan ada secara vegetatif dan generatif ya. Nah, ketika dia masih dalam kondisi yang vegetatif, maka di sini belum bisa bakteri ini atau belum membutuhkan banyak nutrisi. Ya. Berbeda ketika bakteri ini akan melakukan yang namanya perbesaran atau pemanjangan sel. Kan tidak mungkin ya bakteri ini misalnya berada di udara itu berjam-jam. Mungkin saya ada sih udara ya, mungkin 30 menit atau 1 jam. Dia turun ya, hinggap tuh di mana? Di tanah ataupun di baju kalian ataupun di makanan. Nah, itu bisa berkembang kembali. Karena kenapa? Ya bakteri itu kan juga membutuhkan waktu untuk berkembang ya. Minimal 2 jam ya. Tidak mungkin ya kalau bakteri di udara 2 jam ya, kemudian dia belum bisa melekat di objek. Ya. Intinya bakteri yang bisa survive itu adalah bakteri yang memang bisa dalam kondisi yang vegetatif sel ya. Sampai dia membentuk, ya ini kalau membentuk spora ya, developing spora ya, sampai kepada pembelahan dan menghasilkan endospora yang bebas ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan virus? Dengan jamur ya. Jamur juga bisa hidup di udara, bukan hidup di udara ya, lebih tepatnya mungkin mediatornya udara ya. Kemudian sebelum jamur ini menempel kepada objek ya, dia harus melayang-layang dulu di udara ya. Kemudian setelah spora jamur jatuh di makanan ataupun di objek lainnya, barulah dia melakukan yang namanya sporulasi ya, perkembangan lebih lanjut. Nah, kemudian berbeda dengan virus ya. Virus ya dia bisa bertahan di udara ya, karena dia memiliki envelope pembungkus protein ya. Tetapi ada waktunya juga ya, kalau lama di udara virus ini tidak melekat atau tidak menempel di objek tertentu yang bisa dia berkembang ya, tidak hidup juga virus ya. Misalnya virusnya di udara nih, datang si siapa nih, Amelia misalnya ataupun Juna mungkin ya, jalan ke kampus, ternyata di kampus ada udara, ada virus gitu, ditabrak dengan si Juna ataupun Amelia, ya sudah meleket ke wajah, pakaian ataupun kepala, rambut ya, bisa saja ya. Tetapi di situ kita lihat apakah virus berhasil bergenerasi atau tidak ya, seperti itu. Nah, ini perlu diingat ya, bahwa udara itu bukan bisa tumbuh bakteri ataupun mikroorganisme, tetapi sebagai vektor atau media di dalam pertumbuhan ya mikroorganisme ya, sebelum dia dekat atau menempel dengan objek pertumbuhannya, seperti itu. Oke, demikian ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan adik-adik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak? Silakan ditanyakan. Sepertinya sudah jelas semua, Pak. Oke, sudah jelas ya. Dan sudah
puas juga kita belajar ini ya, mata kuliah ini ya. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan ke-16 ini sudah finish ya. Ya. Dan minggu depan kita ujian ya. Mau tanya, adik-adik semua sudah UAS ya semua mata kuliah? Baru Yang dua, belum? Pak. Baru 2? Iya, Kak. Apa saja, Diana dan teman-teman lain? Sistematika hewan sama mata kuliah bioentrepreneurship, Pak. Oh, oke. Oke. Kalian masih punya tugas ya minggu depan ya. Ya senyum-senyum. Oh, semoga Bapak lupa gitu ya. Bapak nggak lupa. Sebenarnya Bapak lupa pengumpulannya kapan. Bapak pikir hari ini, makanya tadi Bapak WA Cantika. Oh iya, ternyata minggu depan ya pengumpulannya ya. Ini gini deh. Bapak mau melakukan penawaran ya dengan kalian. Bagaimana ujiannya? Mau ya udah ngobrol ya. Ayo Pak, ini ujian tertulis seperti biasa UTS, tapi Bapak sangat menyayangkan UTS-nya juga harus Bapak kontak ya supaya diperbaiki nilainya. Bapak nggak mau ya nilai ini jelek ya. Ya minimal B+ ya minimal. Ya gimana, ujiannya mau tertulis atau mau dikasih tugas? Tertulis saja. Bapak sih sudah ada soalnya. Mungkin biar besok ujian bisa. Kalau tugas boleh tahu dulu nggak Pak kira-kira proyeknya apa? Nah, ya kalau tugas ya karena ini UAS ini kan UAS ini komponen nilai juga cukup tinggi ya untuk kalian. Ya Bapak sih harapannya nilainya semua A ya. Bapak kasihan loh ngasih C loh. Mau nilainya C. Kalau mau ya silakan. Bapak sih tidak berharap ada nilai C di mata kuliah ini. Tapi kalau boleh tahu selama kalian semester berapa ya? Bapak sampai lupa. 3, Pak. 3. Ya semester 1-2 ada yang dapat C nggak? Nggak ada ya. Ya. Ada, Oke. Nggak ada. Ya Bapak sih kemarin UTS-nya aja nilai rendah Bapak ini WA. Kayak nanti kalau ada yang rendah lagi, tolonglah jangan Bapak yang WA. Tanya ya inisiatif Pak nilai saya berapa ya. Sebelum ditayangkan di web. Ditayangkan di web 50 kan sakit hati nanti kalian. Ya, maunya apa? Tertulis atau project? Jangan nanya projectnya apa ya. Maunya apa? Mau tertulis atau project? Ya, tidak jauh-jauh sih dari tugas-tugas yang Bapak selama ini berikan sih modelnya. Berarti maunya tugas project ya? Kalau dari saya tertulis aja sih, Pak. Karena kan langsung selesai gitu kan. Oh, Liana katanya tertulis. Yang lain? Iya ada iya juga, iya benar. Karena langsung ya. Tertulis aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, tertulis. Oke, jadi kita deal-kan ya, ujian UAS tertulis ya. 10 nomor. 10 atau 20 ya bagusnya. Mau berapa nomor? 5, Pak. Nggak, tapi nggak beranak. 5 tapi nggak beranak, iya. Kan ada 5 yang beranak ya. 1 A, B, C, D, E. Oke, kalau begitu kita ujian tertulis ya. Ya, ujiannya minggu depan ya adik-adik. Tapi tugasnya hari apa ya? Bapak kemarin Cantika ya. Tugasnya kumpul hari apa?
Kayak biasa, Pak, hari Senin. Hari Senin ya, oke. Jadi mohon semua itu tugas terakhir juga, ya karena nilai tugas itu akan mendongkrak dari semua nilai yang ada. Kalau tugasnya juga jelek, walaupun ujiannya bagus, tugasnya seadanya ya berarti nilainya juga seadanya. Ya. Oke, terima kasih adik-adik. Minggu depan kita ujian ya. Waktunya sama ya, waktunya sama 13.20. Persiapkan diri kalian. Untuk materinya sudah Bapak kirim semua ya? Atau masih ada yang lain? Nanti kalau ada yang kurang, mohon ya ketua tingkatnya Cantika untuk pesan ke Bapak ya, Pak, materi ini belum ada ya. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Masih ada yang ditanyakan? Sudah ya? Masih ada lagi? Oke, cukup ya. Kalau begitu kita tutup dengan doa ya. Karena tadi kita sudah mengawali doa. Jadi kita tutup lagi dengan doa. Minta kesediaan Kristi. Baik, Pak. Mari teman-teman dan para dosen kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, kami boleh mengakhiri perkuliahan kami pada hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi karena penyertaan-Mu di dalam perkuliahan kami hari ini. Tuhan, kiranya setiap materi yang disampaikan oleh dosen kami Pak Jendri bisa kami terima, bisa kami pahami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkatilah selalu kami Bapak dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Jangan lupa absensinya diisi ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya, adik-adik. Kita ketemu minggu depan dengan tugas dan UAS ya. Selamat belajar semuanya ya. Tetap semangat. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Kita nggak absen, Kak. Oh iya, absen. Cantika udah ada ya absensinya? Ini Pak, dokumentasi maksud saya. Oh iya, sorry. Ya, ada dong. Ya, dokumentasi dulu. Pertemuan terakhir kok. Oke, Pak. Ya. Untuk teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu ya. Yang selama ini nggak on cam, tolong on cam ya. Ya kalian nggak merasakan mata kuliah ini lagi nanti. Kalau ada yang mau ngulang silakan. Mungkin barangkali ingin D nilainya kan, berarti ngulang dong. Makasih Pak. Makasih ya. Oke. Indriani, Luther, Tiara, Elida, April mau on cam. Ya silakan. Cantika mungkin tadi slide-nya bisa ditayangkan ya. Oke Pak. Depannya saja lihat, ya. Pak. Oke. Saya bantu dokumentasi ya, Pak. Baik, teman-teman. Bisa siap-siap dulu. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, Pak. Sudah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya selama ini sudah berpartisipasi di mata kuliah ini. Semoga banyak manfaatnya ya, dan kalian juga bisa bagikan dengan adik-adik yang lain nantinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Persiapkan diri untuk ujian akhir semesternya.